Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Suci Apriyaty Rudiat MPD, dosen pada salah satu program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ilmu Kasino. Perkenalkan, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yakni Media PAUD, sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDB UKT-PT pada bidang pengajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan dengan metode DIA, yakni Delivery, Interaction, and Assessment, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diampu oleh mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS. 14 kali pertemuan secara tatap muka, 1 kali pertemuan UTS, dan 1 kali pertemuan UAS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman teoritis dan keterampilan praktis dalam merancang, memilih, dan menggunakan berbagai jenis media pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Mahasiswa juga akan mempelajari prinsip-prinsip pengembangan media yang ramah anak, karakteristik media berbasis visual audio, audiovisual, digital, dan bahan alam, serta bagaimana media tersebut mendukung perkembangan kognitif, motorik, sosial, emosional, dan bahasa anak. Melalui pendekatan berbasis praktik dan proyek, mahasiswa akan diberi kesempatan untuk menciptakan dalam pembelajaran inovatif dan konvensional maupun digital dengan mempertimbangkan nilai edukatif, estetika, keamanan, dan kebermanfaatan bagi anak. Mata kuliah ini juga mendorong mahasiswa untuk mampu melakukan refleksi dan evaluasi terhadap efektivitas media yang digunakan dalam proses pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini yakni menguasai prinsip dan teori pendidikan anak usia dini, menguasai pengembangan media anak usia dini, menguasai dalam penyusunan isi program perkembangan anak sesuai dengan tema dan kebutuhan anak usia dini pada berbagai aspek perkembangan, menguasai identifikasi kemampuan anak usia dini dalam berbagai bidang pengembangan moral agama, sosial, emosional, kognitif, fisik motorik, bahasa, dan seni, mampu memberikan layanan pembelajaran yang berdidik kepada peserta didik, dan mampu memfasilitasi pengembangan potensi serta memilih secara akurat pendekatan dan model pembelajaran serta bahan ajar dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran di PAUD. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yakni mampu mengetahui dan memahami pengertian dari media pembelajaran anak usia dini, fungsi dan kedudukan media pembelajaran anak usia dini, peran dan manfaat media pembelajaran anak usia dini, klasifikasi media pembelajaran anak usia dini, kriteria media pembelajaran anak usia dini, kriteria pemilihan dan penggunaan media pembelajaran anak usia dini, pengertian dan fungsi syarat pembuatan alat permainan edukatif, memahami jenis APE untuk pengembangan, dan mahasiswa mampu mengaplikasikan serta membuat media pembelajaran sesuai dengan aspek perkembangan anak usia dini. Dan terakhir, mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi media pembelajaran yang dibuat untuk memfasilitasi pengembangan anak usia dini. Materi yang saya sampaikan selama 16 kali pertemuan diantaranya pengertian media pembelajaran anak usia dini, fungsi dan kedudukan media pembelajaran anak usia dini, peranan dan manfaat media pembelajaran anak usia dini, klasifikasi media pembelajaran anak usia dini, kriteria pemilihan dan penggunaan media pembelajaran anak usia dini, pengertian dan fungsi, serta syarat pembuatan alat permainan edukatif. Lalu alat permainan edukatif untuk pengembangan anak usia dini, praktek pembuatan media pembelajaran untuk anak usia dini, mempresentasikan media yang telah dibuat dan mengevaluasi serta merefleksi media yang telah dibuat. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini khususnya menjadi modul media pendidikan anak usia dini dengan sistem perkuliahan yang saya lakukan pada mata kuliah ini secara hybrid learning, di mana pelaksanaan secara sinkronus dan asinkronus
Saat perkuliahan secara sinkronus dilakukan dengan pembelajaran secara tatap muka, baik itu di kelas ataupun menggunakan aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet. Untuk asinkronus dilakukan dengan menggunakan e-learning Universitas Setiabudi Rangkas Bitung yang dilengkapi dengan e-modul untuk memfasilitasi mahasiswa agar bisa berdiskusi dan mengulang materi yang dianggap perlu adanya penguatan sehingga terjadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Dilakukan juga dengan metode pembelajaran aktif yang berpusat kepada mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, praktik langsung, penugasan, dan sebelum pertemuan selanjutnya saya telah mensubmit materi di e-learning USBR agar mahasiswa dapat mengakses materi yang akan kita pelajari terlebih dahulu dan bertanya tentang materi yang belum dipahami serta memberikan penguatan pada saat tatap muka berlangsung. Setelah sesi sinkronus, mahasiswa diminta untuk menyelesaikan kasus yang diberikan pada e-learning yang dilakukan secara asinkronus. Evaluasi perkuliahan didapatkan dari penilaian kehadiran sebesar 10%, partisipasi 20%, tugas 20%, UTS 20%, dan UAS 30%. Dengan persyaratan, mahasiswa yang ingin mengikuti UAS harus memiliki kehadiran sebanyak 80% sesuai dengan pedoman perkuliahan yang ada di Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Baik, berikutnya merupakan pembelajaran yang saya lakukan di kelas yang dilakukan secara tatap muka. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan keempat, dan sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita diberikan keberkahan serta kita dapat memahami materi yang akan disampaikan pada pertemuan hari ini. Berdoa dipersilakan. Selesai? Siapa yang tidak hadir hari ini? Masuk semua. Boleh isi absen terlebih dahulu di LMS pakai barcode. Nanti teman-teman silakan masuk di LMS yang ini, di sana sudah ada pertemuan kita. Silakan absen dulu. Sudah? Bisa isi absen? Ya. Ada yang ingat minggu lalu kita membahas tentang apa ya? Pengertian tentang siapa yang mau mereview dulu apa yang didapat dari minggu lalu terkait dengan pengertian media? Siapa? Sebutkan namanya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan. Tuh. Ada lagi satu lagi? Ada lagi? Silakan. Pembelajaran itu alat yang digunakan untuk membantu dalam pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Hebat, berarti teman-teman sudah memahami materi kemarin ya. Karena memang media pembelajaran itu adalah alat bantu yang kita gunakan dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu apa. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dengan klasifikasi media pembelajaran untuk anak usia dini dan kriteria pemilihannya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, teman-teman memahami klasifikasi media pembelajaran untuk anak usia dini, lalu dapat menjelaskan kriteria pemilihan media serta mengidentifikasi penggunaan media yang efektif dan ramah anak. Gitu ya. Nah, karena tadi kita sudah bahas terkait dengan media pembelajaran dan itu memang peranannya sangat penting, apalagi stimulasi anak usia dini ya, yang dia harus menggunakan media konkret gitu ya. Jadi media di sini harus memberikan stimulasi baik secara visual, auditif ataupun kinestetik yang
kita tahu bahwa aspek perkembangan ada berapa? Ada Apa saja? kognitif, motorik, bahasa, nilai seni. Dan itu teman-teman ada yang namanya pengklasifikasian. Apa itu pengklasifikasian? Berdasarkan dari tujuan yang ingin digunakannya. Di sini ada berdasarkan dari indera. Kita tahu indera itu ada apa saja? Mencium, Pengadaan perasaan. Oke, dan di sini bisa dilihat ada yang namanya visual, berarti dilihat ya, baik itu gambar, gitu kan, poster, flyer, dan ada lagi audio. Biasanya kalau misalnya dia lebih kepada musik gitu ya, cerita. Ada lagi audio visual. Dan biasa digunakan untuk bercerita dengan media video animasi gitu kan ya. Dan itu lebih menarik diberikan kepada anak. Lalu ada berdasarkan dengan bentuk. Kalau bentuk di sini ada yang konvensional atau yang masih secara manual gitu ya. Dan ada yang secara digital. Kalau digital lebih kepada aplikasi. Banyak sekarang aplikasi apa yang bisa digunakan untuk anak usia dini gitu ya. Apalagi sekarang ada komik yang menggunakan digital gitu. Dan anak bisa memflip atau membuka secara langsung di Android ataupun komputer. Nah, ada lagi yang dengan sumber baik dari awal dan bahan bekas. Atau lebih kita kenal dengan flowchart gitu kan ya. Dengan Steam-nya. Dengan keberagaman lingkungan yang digunakan dalam proses pembelajaran medianya. Dan itu tidak jauh kalau alam dengan apa? Batu, daun, batang, ranting, pasir gitu ya kalau misalnya di pesisir. Kalau misalkan yang di bahan bekas ada botol, kardus, terus yang sedotan gitu ya. Nah, dari kriteria pemilihan media ini ada yang lebih penting untuk kita pahami, yakni pertama terkait dengan usia dan tahapan perkembangannya bagaimana. Semakin usianya meningkat atau di usia taman kanak-kanak, maka medianya harus lebih interaktif, gitu ya. Karena apa? Dia biasanya harus menstimulasi sesuai dengan tahapan perkembangannya. Dan kenapa untuk anak usia dini harus bendanya real konkret? Karena memang harus kalau satu ada bendanya satu, kalau apelnya ada satu. Dari mana dia? Dari jumlah apelnya yang satu, gitu ya. Dan harus aman serta tidak berbahaya. Karena kan terkadang aktivitas anak itu kognitifnya luar biasa ya, tidak bisa diam gitu ya, loncat, lari kesana kesini. Tapi terkadang ada anak yang seperti itu tidak mendengarkan, padahal audionya sedang berkembang. Dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Ketika ditanya dia paham apa yang disampaikan gitu kan. Karena identitas kita kalau misalkan anaknya diam itu yang baik atau tidak. Semuanya unik dengan karakteristiknya masing-masing. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Kenapa kita tidak boleh ada benda yang berbahaya? Karena kalau misalkan kita sampai berbahaya, itu akan melukai anak. Itu yang tidak diharapkan. Karena keamanan diutamakan untuk anak usia ini. Terus yang paling penting apa lagi? Menarik. Kalau medianya menarik, disampaikan dengan menarik, itu akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna, gitu kan? Dan hasilnya apa? Mudah untuk digunakan. Kalau medianya sudah siap, disampaikan dengan baik, capaian pembelajarannya pun akan menghasilkan secara optimal. Jangan sampai media kita sudah bagus, tapi kita nggak bisa menyampaikan. Karena ini misal menggunakan teknologi digitalisasi dengan bercerita menggunakan laptop pakai infocus, tapi kita nggak bisa cara untuk nyalain infocusnya. Nah itu juga tidak bisa. Dan sekarang untuk anak usia dini digitalisasi sebenarnya pro dan kontra, boleh digunakan atau tidak. Selagi masih hal positif dan diarahkan kepada kegiatan yang sesuai gitu ya dengan tahapan usianya, itu boleh. Tapi harus ada arahan dari orang dewasa atau guru minimal sekolah, gitu ya. Terus apa? Multifungsi serta fleksibel. Kenapa harus fleksibel? Karena setiap media itu, kalau untuk anak usia ini kan dilihat ya, usianya sesuai nggak media yang kita buat, apakah ini untuk anak kelompok bermain atau untuk anak taman kanak-kanak, karena itu akan berbeda.
Dan jenis mainnya kita tahu bahwasannya kalau anaknya ada 10 di kelas, berarti kita harus menyiapkan berapa medianya? 10 dikali 30 jenis mainnya. Nah itu yang harus teman-teman siapkan di kata, baik itu menggunakan sentra, area, maupun sudut. Dan kita lihat prinsip utama dari penggunaan media itu apa? Anak sebagai pusat aktivitas kita, jelas ya. Sekarang kita memfasilitasi, bukan lagi kita selalu dari gurunya, tapi bagaimana anak kita sudah siapkan media. Ternyata ada satu hal momen yang lebih ingin diketahui oleh anak, itu bisa berubah menjadi pusat aktivitasnya dengan apa yang ingin dia ketahui. Gitu ya. Terus medianya sebagai alat eksplorasi, jelas bagaimana dia bisa kegiatan yang disiapkan oleh teman-teman itu medianya. Kalau ada anak yang dengan kinestetik, dia bisa menyalurkan kinestetikannya. Atau misalkan dia lebih senang dengan visualisasi, berarti dia inginnya dengan apa? Membuat gambar yang visual, membuat kegiatan playdoh, kegiatannya plastisir. Nah, bagaimana kalau misalkan dikombinasikan media antara digital dengan non-digital? Itu bisa banget. Karena apa? Semua yang sekarang kita berikan kepada anak, yang penting kita menguasai medianya. Sebelum kita berikan kepada anak, kita tahu dulu mekanismenya seperti apa, penggunaannya bagaimana, tata cara penyampaian ke anak usia ini seperti apa, itu disesuaikan dengan tahapan perkembangannya. Paham ya? Lalu mendorong kreativitas dan interaksi anak. Jelas, karena di sana ada pengembangan seni. Di mana pengembangan seni itu adalah salah satu pengembangan kreativitas yang bisa didorong dari aspek pengembangan motorik halus kita. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya juga Rija, izin bertanya, media yang baik untuk anak usia dini itu apa? Oke, pertanyaan yang bagus. Media yang baik untuk anak usia itu seperti apa sih? Sebenarnya semua media itu bagus. Tergantung dari tahapannya untuk siapa, di usia berapa, dan apakah kita menyampaikannya dengan baik dan anak bisa menggunakan media yang kita berikan. Karena terkadang kita menyiapkan media bagus nih, gambarnya bagus, menarik dan lain-lain. Tapi ketika kita masuk ke dalam kelas, kita tidak menguasai kelas. Akhirnya yang tadinya medianya bagus, ingin kita sampaikan dengan tema yang sudah kita buat hari itu, tidak menjadi menarik. Nah, kunci berhasil atau tidaknya media itu bisa digunakan di dalam kelas ketika teman-teman menguasai pengelolaan kelas. Yang kedua, bagaimana bisa menyampaikan media yang sudah disiapkan tersebut. Jadi ingat, tidak ada media yang buruk, semuanya bagus, baik itu secara dia beli ataupun secara yang tadi menggunakan media lospa, bahan alam, itu semuanya punya hasil dan tujuannya mau kemana capaian pembelajarannya kita. Terima kasih. Dan selanjutnya boleh kita buat kelompok kecil. Nanti kita merefleksi, kan teman-teman di sini sudah pada ngajar ya, sudah pada ngajar semua nih di PAUD. Silahkan teman-teman diskusikan. Kita buat dari 3 kelompok kecil. Yang pertama, apakah media yang digunakan sesuai karakteristik anak usia dini yang saat ini teman-teman di sekolah, boleh berdiskusi nanti kita ya. Yang keduanya, apakah semua aspek perkembangan terfasilitasi dan bagaimana respon anak terhadap media tersebut. Silahkan duduknya berdasarkan kelompok kecil. Baik teman-teman, sudah berdiskusi di kelompok kecil. Nah, sekarang silakan kelompok yang ini dulu memaparkan hasil diskusi kecilnya. Silakan siapa? Izin ya untuk memaparkan. Pertanyaan nomor 1, apakah media yang digunakan sesuai karakteristik PAUD? Biasanya semua media yang digunakan itu belum sesuai dengan karakteristik PAUD karena sedikit grogi ya Bu. Karena biasanya
Audi itu kan anak-anak usia dini itu kan beda-beda ya Bu ya. Jadi setiap anak-anak belum mencapai karakteristiknya karena ada beberapa aspek yang harus dipenuhi. Dan yang kedua, apakah semua aspek perkembangan terfasilitasi? Tentu itu balik lagi ke pertanyaan nomor 1. Dan itu pun belum mencapai karakteristik yang sesuai. Terus yang ketiga, bagaimana respon anak terhadap media tersebut? Biasanya anak itu akan sangat antusias dengan media yang diberikan oleh gurunya, tetapi terkadang ada guru yang belum menguasai apa itu media yang dia gunakan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Silakan dari yang belakang. Kenalkan, nama saya Nusira Sarif, perwakilan dari kelompok 2. Izin menjawab pertanyaan yang pertama, apakah media yang digunakan sesuai karakteristik anak usia dini? Saya setuju hampir sama dengan jawabannya kelompok 1 ya. Bahwasanya media yang digunakan sesuai karakteristik atau tidak itu kembali lagi tergantung kepada si gurunya. Yang kedua, apakah semua aspek perkembangan terfasilitasi? Yang kedua, tidak semua aspek terfasilitasi karena ada beberapa faktor yang tidak mendukung terjadinya terfasilitasinya. Terus yang ketiga, bagaimana respon anak terhadap media tersebut? Respon anak terhadap media tersebut tergantung medianya bagus atau tidak. Kalau medianya bagus, respon anak pun akan bagus. Kalau medianya tidak bagus, respon anak mungkin akan kurang menarik ya, atau kurang efektif. Itu aja Ibu. Iya, tidak apa-apa. Tepuk tangan untuk itulah hasil diskusi dari kelompok kecil teman-teman. Boleh kita kembali lagi ke posisi semula. Baik, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kecil kita, bahwasannya teman-teman sudah berdiskusi saat ini yang ada di proses pembelajaran sekolah memang belum semua bisa terfasilitasi untuk aspek perkembangan yang ada karena keterbatasan guru ataupun pendidik yang bisa berinovasi untuk membuat media yang menarik. Dan memang tidak semua media itu harus berbayar. Kita bisa memanfaatkan kembali tadi kepada media yang dari alam gitu ya. Bospart yang saat ini sedang diganangkan bahwasanya dari lingkungan bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna atau holistik integratif. Dan teman-teman, saya sudah membuat link di LMS, ada tugas yang bisa teman-teman kumpulkan nanti karena kita sudah membahas nih bagaimana mengklasifikasikan media pembelajaran itu gitu ya. Jadi teman-teman buat satu contoh media pembelajaran gitu ya dari bahan bekas. Nah, nanti di sana sertakan fungsinya untuk apa, tujuannya apa, dan bagaimana cara penggunaannya. Dan jangan lupa buat video dokumenter bagaimana cara proses pembuatannya, biar nanti bisa diadopsi nih untuk guru-guru atau pendidik yang ada di sekolah. Jadi media yang teman-teman buat bisa kita share. Boleh dimasukkan di YouTube-nya saja. Nanti diupload di sana di LMS. Mau kapan? Ibu kalau 1 minggu boleh nggak? 1 minggu berarti sebelum pertemuan minggu depan ya. Oke. Tapi semua harus sudah dikumpulkan, sudah dibuat dokumenter, tidak ada yang ketinggalan tugasnya ya. Karena memang ini ada nilainya juga. Oke. Baik, siapa yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Silakan. Sambil duduk aja ya Bu ya. Boleh. Bahwa kesimpulannya adalah klasifikasi media pembelajaran itu ada 3. Yang pertama itu indera, yang kedua itu bentuk, yang ketiga itu sumber. Indera itu isinya ada visual, audio visual, yang mana ada dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Kalau misalkan audio itu isinya lagu, cerita audio. Kalau misalkan visual itu berbentuk gambar, poster, dan lain-lain. Audio visual itu isinya video animasi. Yang kedua itu bentuk ada dibagi lagi menjadi 2, konvensional dan digital. Yang ketiga itu sumber. Sumber itu dibagi menjadi 3 lagi, alam, bahan bekas. Baik, terima kasih semuanya. Betul yang tadi disampaikan bahwasannya kesimpulan dari materi kita hari ini bahwa media itu adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan
Tadi kita sudah belajar mengklasifikasikannya, ada 3, ada dari bentuk, indera, dan dari mana sumbernya gitu ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan disubmit di LMS e-learning. Dan kalau ada yang belum absen, saya mengingatkan kembali untuk absen di LMS. Terima kasih dan kita akhiri perkuliahan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sedikit note untuk teman-teman, ketika perubahan itu tidak bisa langsung berdampak besar, mulailah berubah dari diri sendiri. Mudah-mudahan materi hari ini yang kita pelajari bisa berdampak untuk kehidupan pendidikan anak usia dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.